Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Thumma salatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa yunabi'ul ulumi wal hikam. Awal kalam permulaan kata, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berangkai salam, salam berangkaikan salawat. Tak lupa dan tak pernah bosan kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dengan berlafazkan sepotong doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah di mana saja berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat wal afiat di masa-masa pandemi corona ini dan dilancarkan setiap urusan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adapun pembahasan saya pada kali ini ialah hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang cinta, apakah itu cinta? Dr. Abdullah Nasi Ulwan menerangkan cinta dalam bukunya, yakni Cinta dalam Pandangan Islam. Cinta adalah perasaan jiwa, yakni keterikatan hati antara orang yang mencinta dengan orang yang dicinta. Dan cinta adalah perasaan memberi tanpa meminta imbalan apa-apa. Jadi, jika ada orang yang mengatakan, "Saya mencintai kamu," namun ia mengharapkan imbalan darimu, maka sudah pasti ini bukan cinta yang murni. Banyak kita jumpai orang yang mencintai seorang karena parasnya, karena tampannya, karena cantiknya. Namun kita lihat kesudahannya, setelah kecantikan dan ketampanan itu pudar dimakan usia, maka pudarlah cintanya. Ada juga kita jumpai seseorang yang mencintai seseorang karena harta dan kedudukannya. Namun setelah ia jatuh miskin dan tak punya apa-apa, dia pun mulai perlahan-lahan berkatakan, "Saya sudah tidak mencintai kamu lagi." Lalu, bagaimana kita sebagai seorang hamba mencintai Rabb kita? Apakah kita semua sebagai hamba Allah sudah mencintai Allah sebagai Tuhan kita? Ini adalah pertanyaan yang paling penting. Jadi, bagaimana cara kita mencintai Allah SWT? Yakni dengan mengamalkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali hanyalah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 51 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Inni lakum nadhirun mubin. Yang artinya, janganlah engkau jadikan Tuhan selain Allah
sungguh aku adalah pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwasanya Allah menegaskan janganlah kita jadikan Tuhan yang lain selain Dia. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah pemberi penjelasan yang sejelas-jelasnya pada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian dengan cara apa lagi? Dengan cara apa lagi kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Yakni dengan banyak-banyak merenungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 34 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya, jikalau kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Walaupun kamu jadikan daunan sebagai bukunya, kamu jadikan lautan sebagai tintanya, namun tidak akan mampu menghitung banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mengetahui bahwa cinta datang dari yang namanya perhatian, datang dari yang namanya kebaikan. Seseorang yang tidak kita cintai, namun dia selalu baik dan perhatian kepada kita, lama kelamaan kita akan merasakan sayang kepada dia, merasakan jatuh cinta kepada dia. Karena apa? Karena dia baik kepada kita. Lantas masih ragukah kita dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Tentunya tidak diragukan lagi. Dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat hidup. Dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat mata untuk melihat. Dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat kaki untuk berjalan. Namun kitanya yang sering lupa alias pura-pura lupa. Marilah kita belajar arti cinta dari Qais bin Lawwah alias Laila Majnun. Kita semua sudah mengetahui kisah yang sangat terkenal ini di mana-mana. Suatu hari, Majnun ini duduk di depan orang yang sedang sholat berjamaah. Duduk. Kemudian orang yang sholat tadi merasa terganggu dengan si Qais tadi yang duduk di depan mereka. Mereka merasa tidak khusyuk. Kemudian mereka mempercepat sholat mereka. Setelah salam, "Hai orang gila, hai Qais bin Mulawwah, hai Laila Majnun, kenapa kamu semakin hari semakin menggila? Kenapa kamu mengganggu ibadah kami dengan Allah? Kenapa kamu mengganggu mengajak kami kepada Allah?" Lantas apa jawaban si Qais? Benarkah kalian serius mencintai Allah? Benarkah kalian serius dalam mencintai Allah? Saya kalau berjalan memasuki kampung Laila, saya tidak peduli dengan sekitar saya. Saya tidak peduli dengan orang yang di kanan dan di kiri maupun di belakang dan di depan saya. Saya tidak peduli dengan orang yang tabrakan di samping saya. Fokus saya hanyalah Laila. Lantas kita sedang sholat, kita mengaku mencintai Allah, kenapa kita tidak bisa fokus kepada Allah? Ini pelajaran yang sangat penting. Kemudian, marilah kita belajar arti cinta dari sahabat Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah. Kita semua tahu bahwa Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi yang berkulit hitam, namun hatinya sangat putih. Dia mencintai Allah dari apapun. Di saat dia disiksa oleh orang kafir, di padang pasir, diseret-seret, dicambuk, kemudian dihimpitkan batu yang besar ke atas dadanya. Namun dia tidak pernah mengeluh, "Sakit, tolong lepaskan saya, sakit, tolong lepaskan saya." Tidak. Apa yang ia ucapkan? Ahadun ahad, dialah satu-satunya. Ahadun ahad, dialah satu-satunya. Sungguh keimanan kita tidak ada apa-apanya dari kisah Bilal bin Rabah ini. Lantas apakah kita masih belum tersentuh hati kita untuk mencintai Allah? Sudah sedalam mana
Saya berkata di sini bukan berarti saya adalah orang yang paling mencintai Allah di dunia ini, tidak. Saya juga orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya juga berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah. Saya juga berusaha untuk mencintai Allah sebagai Tuhan saya. Banyak cara yang bisa kita tempuh, banyak kiat-kiat yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan cintanya Allah. Walaupun kita sudah tahu bahwa Allah tetap mencintai kita, walaupun kita tidak mencintainya, yakninya dengan melakukan amalan-amalan soleh, melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya, memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak sholat malam, memperbanyak mengaji, membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, memperbanyak istighfar dan berkumpul dengan orang-orang soleh, dan yang paling utama berbakti kepada kedua orang tua kita. Mungkin sampai disinilah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.